Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Salam 6 agama. Ini saya pertanyakan gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu. Bagaimana Prof sebenarnya Islam memandang hubungan antara dua agama? Prof suka sepak bola, klub mana yang jadi favorit? Bahwa non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, yang mereka baca adalah kita, perilaku kita. Hampir alat-alat musik saya bisa mainkan. Sampai sekarang hobi main gitar ya. Saya pernah menjadi pengiring band. Toleransi itu bukan diseminarkan, bukan diceramahkan ya. Bagi saya toleransi itu untuk dipraktekkan, diamal. Jangan mengajarkan agama kepada anak-anak kecil kita, tapi penuh dengan perbedaan, penuh kebencian. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah hadir di studio. Dan tak lupa kami juga akan menghadirkan sosok bintang tamu Q&A malam ini. Ia adalah sosok yang bisa membuat kita merasa adem, damai, dan pastinya menambah keimanan dan juga wawasan bagi pendengarnya. Ia seorang tokoh agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama yang kini menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sosok tokoh agama sekaligus imam besar yang dikenal dengan pemikirannya yang luas dan moderat, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, pria kelahiran Ujung Bone, Sulawesi Selatan 23 Juni 1959 tersebut berangkat dari lulusan IAIN Alauddin Ujung Pandang dan menjadikannya sarjana muda pada 1980 dan sarjana teladan pada 1984. Lalu ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih gelar guru besar bidang tafsir di UIN Syarif Hidayatullah pada 2002. Ia sempat menjalani studi doktor program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada pada 1993 hingga 1994, program PhD di Universitas Leiden, Belanda pada 1994 hingga 1995. Dan sandwich program di Paris University, Prancis. Ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama pada 1983. Dan langsung saja saya akan perkenalkan pada Anda bintang tamu spesial yang sudah hadir, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar. Tepuk tangan. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Prof. Katanya kemarin habis sakit, masuk rumah sakit 5 hari, Prof. Bagaimana update kesehatan kali ini? Ada surat cinta Tuhan ya di depan pada acara presiden itu. Saya tergelincir masuk ke kaki saya ke lubang yang kecil, tapi ya ada sedikit putus, tendonnya dijahit dan sempat terbaring di rumah sakit. Tapi anehnya, aneh bin ajaib ya, justru saya sama sekali nggak merasakan rasa sakitnya walaupun dioperasi, dijahit ya.
Malah produktif, saya bisa menyelesaikan artikel Ramadan saya 31 artikel selama 5 hari. Kan saya harus nulis setiap hari di Rakyat Merdeka, kemudian juga Media Indonesia, kemudian Detikcom. Bayangkan kalau saya sakit, pasti nggak bisa konsentrasi kan. Saya alhamdulillah sudah keluar dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Tapi bisa merasakan tidak sakit padahal tendonnya terputus, itu resepnya apa, Prof? I don't know. Di situ ada obat ya. 1 botol nanti kalau nyeri dipasang melalui infus. Itu nggak pernah dipakai sampai terakhir keluar. Gitu. Nah, saya malah tanya, jangan-jangan sarafnya mati. Wah masa, kalau sarafnya nggak goyang kayak gini. Jadi this is very miracle of me, nggak tahu apa yang terjadi. Prof, terima kasih. Kali ini kita akan berbincang dengan suasana yang berbeda, tapi masih dalam suasana Ramadan. Tentu saja penuh kebahagiaan dan sukacita, Prof. Ada 9 box, nanti di dalamnya akan banyak topik, tapi Prof hanya memilih salah satu untuk segmen kali ini. Box nomor berapa yang akan Prof pilih untuk kita menggali lagi sosok Profesor Nazarudin? Saya suka angka 9. Kita buka 9 untuk isinya apa? Ya? Toleransi. Oh. Ada sebuah fakta yang menarik di awal tahun 2025 yang kami dapatkan. Ini ada survei indikator politik Indonesia periode 16 sampai 21 Januari 2025 yang menempatkan Profesor Nazarudin Umar, Menteri Agama RI, di peringkat teratas hasil survei dengan menteri tingkat kepuasan tertinggi. Prof nomor pertama dengan perolehan 92,8, disusul Mayor Teddy, Ibu Sri Mulyani, Erick Thohir, dan yang selanjutnya ada Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Profesor nomor 1 mengalahkan popularitas Menteri Keuangan yang biasanya di posisi teratas. Memangnya ada gebrakan apa sih? Allahu a'lam, saya juga nggak tahu karena saya juga nggak sadar ya. Ada 5 lembaga survei, semua menempatkan saya sebagai yang nomor pertama di situ ya. Padahal saya kok merasa belum berkeringat ya, juga merasa belum lari. Saya nggak tahu apa, tapi yang jelas bahkan sampai hari ini juga miracle buat saya kan, karena I feel I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Ya mungkin kalau memang itu ada karena saya berangkat dari sebuah niat yang baik. Karena pertama itu saya menjadi menteri ini kaget aja ya, karena baru saya pulang dari Mesir waktu itu, baru mendarat, bahkan belum ganti baju, tiba-tiba hari Senin waktu itu saya ingat betul, baru sampai di rumah makan buka puasa lah. Pak Nazar di mana? Saya di rumah, Mas. Diundang Pak Prabowo nanti jam 7. Loh, jam 6.15 saya buka puasa kan, berarti 45 menit saya harus menembus jarak Kemacetan itu. Jakarta. Nah saya karena biasanya kalau diundang menteri itu hanya the only one tujuannya itu baca doa. Saya pikir mau baca doa gitu ya. Acaranya di mana? Di Kertanegara. Kertanegara itu saya tahu kan dalamannya tidak terlalu luas ya. Karena dulu saya pernah kantor di situ juga sama beliau ya. Lalu begitu sampai seperti apa itu, Prof? Iya. Karena saya di Mesir itu ya, sudah ikuti juga perkembangan. Di internet kan sudah beredar tuh nama-nama menteri agamanya siapa, bahkan wakil menteri agamanya siapa. Saya pikir itu sudah permanen, tinggal formalitasnya aja. Jadi saya tidak pernah berimajin akan saya diminta jadi menteri agama. Jadi, nah itu juga hal yang khusus buat saya. Mungkin biasanya teman-teman saya dipanggil itu 5 menit ya. Ya. Saya hampir 1 jam diskusi pengalaman apa di luar negeri. Dan ternyata beliau itu juga nyambung. Saya suka juga geopolitik internasional, terutama dunia Islam ya. Saya baru mengikuti seminar-seminar di luar negeri juga. Terus saya nanya, maaf Pak, saya bisa bantu di mana? Oh saya minta Anda nanti Menteri Agama. Waduh saya kaget ya. Saya ingat juga betapa besar PR nanti Kementerian Agama itu kan, ada pansusnya segala macam. Tentu yang harus melanjutkan menyelesaikan itu saya kan. Saya bilang, Pak mohon maaf Pak, sepertinya bukan saya orang yang paling tepat di membantu Bapak di dalam Kementerian Agama karena saya punya banyak keterbatasan. Ya, kalau ada orang yang lebih baik dari saya Pak, saya siap di luar struktur pun juga kan Bapak yang bagi saya sangat berjasa dalam hidup saya ini Bapak. Saya di luar tanpa struktur pun juga saya siap mendampingi. Keluarga saya dan teman-teman saya dari Nahdlatul Naim, tidak ada nama lain.
Anda yang disebut. Sudah, terus saya tanya, Pak, bagaimana dengan posisi saya sebagai imam besar? Kan saya juga imam besar Masjid Istiqlal. Oh, nggak apa-apa. Saya ingat di ruangan itu ada Pak Dasko juga di sudut ya. Pak Dasko, coba carikan cara bagaimana regulasinya nanti Pak Nasr tetap sebagai imam besar dan juga sebagai Menteri Agama dirangkap. Artinya menjadi Menteri Agama ini menjadi sebuah, maknanya bagi Bapak apa? Suatu beban, tantangan atau bagaimana Pak? Life is the challenge ya. Hidup itu adalah sebuah tantangan ya. Jadi saya suka tantangan. Karena tantangan itu bagi saya itu adalah sebuah batu loncatan untuk naik. Di mana ada ujian, di situ pasti ada janji kenaikan kelas. Jadi tanpa ada ujian jangan berharap ada kenaikan kelas. Saya anggap tantangan ujian itu sama, menantang kita untuk mengupgrade kita. Pak Fransiskus sekarang kan sakit, Prof. Dia masuk rumah sakit, proses yang sama juga masuk rumah sakit. Apa itu, kontak batin atau gimana? Allahu a'lam. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.